Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama Henry YSR Channel. Program yang khusus membahas tentang kisah atau perihal yang patut dan layak untuk diperbincangkan. Pada segmen kali ini, kita akan mengupas tentang sebuah pabrik semen yang tertua di Indonesia. Pabrik tersebut adalah Pabrik PT Semen Padang, kebanggaan masyarakat Minang. Eksistensi PT Semen Padang yang kini menjadi sebuah entitas bisnis membanggakan bagi Sumbar, berawal dari penemuan batu-batu menarik oleh seorang perwira Belanda berkebangsaan Jerman, Karl Christophus Lau pada 1906. Christophus Lau mengajukan permohonan kepada pemerintah Hindia Belanda untuk pendirian pabrik semen di Indarung. Permohonannya disetujui lebih kurang 7 bulan kemudian. Christophus Lau kemudian menggandeng sejumlah perusahaan untuk bermitra, yakni firma Gebroederes Vetva, Dunlop, Danva, Farman dan Sun pada tanggal 18 Maret tahun 1910. Ia lalu mendirikan pabrik yang bernama NV Nedelmitsi Portland Semen Matsapih NYNIPCM, dengan akta notaris Johannes Pieder Smith di Amsterdam. Kehadiran perusahaan ini menjadi tonggak sejarah berdirinya industri semen di Indonesia, karena merupakan industri besar pertama di Indonesia yang terdaftar di bawah Departemen Pertanian, Perindustrian, dan Perdagangan di Hindia Belanda. Pabrik semen di Indarung ini menjadi tonggak sejarah industri besar di Indonesia, bahkan Asia Tenggara. Klin pertama pabrik semen Indarung selesai dibangun pada 1911 dengan kapasitas produksi 76,5 ton sehari. Klin kedua dibangun setahun kemudian, dengan kapasitas yang sama. Pada awalnya, sumber energi listrik yang digunakan untuk mengoperasikan pabrik ini berasal dari pembangkit listrik Rasak Bungu, yang memanfaatkan air sungai Lubuk Paraku. Sementara bahan bakar pabrik menggunakan batu bara ombilin. Batu bara didatangkan dengan kereta api dari Sawah Lunto ke Bukit Putus tak jauh dari Teluk Bayur. Dalam perjalanannya, pabrik ini terus mengalami perkembangan. Pada tahun 1939, menjelang Perang Dunia II, pabrik ini mampu produksi 170.000 ton setahun, merupakan produksi tertinggi di kala itu. Waktu itu, pabrik ini memiliki kapasitas terpasang 210.000 ton. Situasi politik pada masa lalu amat berpengaruh kepada kepenguasaan pabrik semen ini. Jepang yang memenangkan Perang Dunia Kedua mengambil alih penguasaan pabrik dari tangan Belanda setelah sekutu bertekuk lutut pada negeri berjuluk Matahari Terbit itu. Pada masa itu, manajemen perusahaan kemudian ditangani Asano Semen Jepang. Semua produksi pabrik ini digunakan untuk mendukung aktivitas militer Jepang. Penguasaan Jepang terhadap pabrik ini hanya bertahan lebih kurang 2 tahun, tahun 1942 sampai tahun 1944. Pada Agustus tahun 1944, pabrik semen ini dibom tentara sekutu, dan mengalami kerusakan parah. Setelah zaman kemerdekaan, pabrik semen Padang mengalami kondisi gonjang-ganjing. Pada waktu kemerdekaan tahun 1945, pabrik ini diambil alih karyawan dan selanjutnya diserahkan kepada pemerintah tahun 1947. Pada agresi Belanda tahun 1947 sampai tahun 1949, pabrik ini relatif tidak berfungsi. Belanda kemudian kembali menguasai alih pabrik dan pengelolaannya diserahkan pada perusahaan yang sebelumnya menangani pabrik ini. Pada masa itu, meski Indonesia sudah memperoleh kemerdekaan, namun pabrik semen Padang yang berganti nama menjadi NV Padang Portland Semen Matsapih (PPCM) tetap berada di bawah pengelolaan Belanda. Namun pada tahun 1958, pemerintah Indonesia melakukan nasionalisasi seluruh perusahaan Belanda di Indonesia. Perusahaan kemudian sepenuhnya menjadi milik Indonesia sesuai amanat Undang-Undang Nomor 86 Tahun 1958 tentang nasionalisasi. Dalam undang-undang ini ditegaskan bahwa semua perusahaan milik Belanda diserahkan pada Indonesia. Oleh pemerintah, pengelolaan pabrik kemudian dipercayakan kepada Badan Penyelenggara Perusahaan-Perusahaan Industri dan Tambang, BAPPIT, yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1958.
pada tanggal 26 Februari tahun 1958. BAPPIT sendiri bernaung di bawah Kementerian Perindustrian. Ketika itu, J. Sadiman ditunjuk sebagai Direktur Utama. Pergulatan politik dalam negeri juga mempengaruhi perjalanan sejarah Semen Padang. Produksi perusahaan ini sempat terganggu ketika terjadi pergolakan PRRI. Imbasnya, di akhir 1960-an itu, pabrik ini nyaris dilego menjadi besi tua. Upaya melego itu akhirnya digagalkan Gubernur Sumbar Harun Zain. Harun menyelamatkan pabrik tersebut, dengan meminta pemerintah pusat agar memberi kepercayaan kepada pemerintah daerah untuk mencarikan jalan keluar. Harun Zain kemudian meminta kepada Insinyur Ahwar Anas memimpin pabrik. Aswar sukses melakukan revitalisasi pabrik, sehingga pabrik ini bisa kembali survive. Pada masa itu, status perusahaan juga mengalami perubahan. Berdasarkan PP nomor 135 tahun 1961, perusahaan itu berubah menjadi Perusahaan Negara Semen Padang. Lalu pada tahun 1971, melalui Peraturan Pemerintah Nomor 7, status Semen Padang ditetapkan menjadi PT Persero dengan Akta Notaris Nomor 5 tanggal 4 Juli tahun 1972. Berdasarkan Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 5/326 MK 016/1995, pemerintah melakukan konsolidasi atas 3 pabrik semen milik pemerintah yaitu PT Semen Tonasa, PT Semen Padang dan PT Semen Gresik, yang terrealisir pada tanggal 15 September tahun 1995. Ketiga perusahaan ini berada dalam holding PT Semen Gresik Persero Tbk sejak tanggal 7 Januari tahun 2013. PT Semen Gresik Persero Tbk berubah nama menjadi PT Semen Indonesia Persero Tbk, sesuai hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa atau RUPSLB, di Jakarta pada tanggal 20 Desember tahun 2012. Akhirnya, PT Semen Padang, PT Semen Gresik, PT Semen Tonasa dan Tanglong Semen Company Vietnam resmi menjadi bagian dari PT Semen Indonesia, perusahaan semen terbesar di Indonesia. Nah, demikianlah sekilas kisah dan sejarah PT Semen Padang, pabrik tertua di Indonesia. Begitu banyak hikmah yang dapat kita ambil dari kisah ini. Semoga bermanfaat dan dapat memberi pembelajaran bagi kita semua. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.